Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 1 di halaman 35 di buku paket PPKN kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Nomor 1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia? Jawabannya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan telah memenuhi kewajibannya. Juga dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Nomor 2. Mengapa antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Jawabannya, karena seseorang tidak dapat menikmati haknya sebelum memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, pekerja tidak akan mendapatkan upah apabila belum menyelesaikan pekerjaannya. Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan. Nomor 3, uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila. Jawabannya, terdapat 3 nilai jaminan HAM dalam Pancasila, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai ideal yaitu sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, sila ketiga mengamankan adanya unsur persatuan di antar warga negara, sila keempat menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa adanya tekanan, sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Yang kedua nilai instrumental yaitu UUD NKRI tahun 1945 pasal 28A sampai 28J, ketetapan MPR nomor 27 tentang HAM, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ketentuan dalam Perpu nomor 1 tahun 99 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga nilai praktis yaitu dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negaranya. Nah, itu jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar atau landasan? Jawabannya, yang terjadi ialah penegakan HAM tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Nomor 5, mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM di Indonesia? Jawabannya, karena hal tersebut dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Karena keduanya bertentangan dengan Pancasila dan apabila dijadikan sebagai penegakan HAM di Indonesia, akibatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, karena liberalisme lebih menekankan pada kebebasan individu dan sosialisme lebih menekankan pada kepentingan bersama. Sedangkan Pancasila menghendaki keseimbangan antara kepentingan individu dan umum. Masuk ke nomor 6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan sebagainya. Mengapa hal tersebut terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Oke, jawabannya sebagai berikut. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan banyak faktor, antara lain sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan faktor negatif lainnya. Yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut adalah aparat penegak hukum dan pemerintah. Sebagai warga negara, peran saya adalah menghormati orang lain, membela korban pelanggaran HAM, serta mendukung segala upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Nah, itulah jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silakan kalian salin. Dan semoga jawabannya membantu. Sampai sini saja untuk pembahasan video kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.